warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nupiska dengan NPM 5020205, kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, kembali lagi pada video saya yang ini, yaitu tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus dan RPP pada kelas 1, 2, dan 3 SD, kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Video ini saya buat mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Tri Julia Hajani, Magister Pendidikan. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang buku guru. Buku guru adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru ini juga disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakupi beberapa hal. Yang pertama adalah jaringan tema, yang kedua, ruang lingkup pembelajaran, yang ketiga, tujuan pembelajaran, yang keempat, media dan alat pembelajaran, yang kelima, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang keenam, pengalaman belajar yang bermakna, yang ketujuh, berbagai teknik penilaian siswa, yang kedelapan, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan penggayaan, dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua adalah buku siswa. Buku siswa adalah suatu buku yang berisi materi pelajaran berupa konsep dan pengertian-pengertian yang akan dikonstruksi siswa melalui masalah-masalah yang ada di dalamnya, yang disusun berdasarkan pendekatan. Buku siswa ini pada kelas 1, 2, dan 3 didesain dengan semenarik mungkin, dengan penuh gambar dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa. Tema buku guru dan buku siswa ini terbagi menjadi 8 tema, di mana 4 tema pertama dilakukan pada semester pertama dan 4 temanya dilakukan pada semester kedua. Pada kelas 1 semester pertama terdapat 4 tema, yaitu adalah tema 1 tentang diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku. Dan pada semester 2 yaitu adalah tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dan yang ke-8 adalah peristiwa alam. Pada kelas 2 SD semester pertama yaitu adalah tema yang pertama tentang hidup rukun, tema yang kedua tentang bermain di lingkunganku, tema yang ketiga tentang tugasku sehari-hari, tema yang keempat tentang hidup bersih dan sehat. Lalu pada semester 2 yaitu tema 5 tentang pengalamanku, tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan, yang ketujuh tentang kebersamaan, dan yang kedelapan adalah keselamatan di rumah dan di perjalanan. Lalu pada kelas 3 semester pertama yaitu tema yang pertama adalah tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema yang kedua adalah menyayang tumbuhan dan hewan, yang ketiga benda di sektorku, dan yang keempat kewajiban dan hakku. Lalu pada semester kedua yaitu adalah tema kelima tentang cuaca, tema yang keenam tentang energi dan perubahannya, tema yang ketujuh tentang perkembangan teknologi, dan tema yang kedelapan tentang proja muda kerana. Materi selanjutnya tentang silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen-komponen yang ada dalam silabus akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan materi atau penguasaan kompetensi dasar. Pada kelas 1, silabus kelas 1 SD merupakan ringkasan dari seluruh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
atau juga bisa disebut dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas. Pada kelas 2, silabus kelas 2 SD, silabus ini merupakan pedoman guru dalam menyusun seperangkat pembelajaran, seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD, dan kita tetap dapat mengembangkannya dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Lalu yang ketiga, pada silabus kelas 3 SD. Silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, alokasi khusus, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidik. Silabus tematik dapat membantu kita dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Materi selanjutnya tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan para guru dalam mengajar di dalam kelas. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat untuk membantu para guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini sendiri terdiri dari KI dan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajarannya, pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, serta penilaian. RPP Kurikulum 2013 dan RPP Kurikulum Darurat memiliki perbedaan, di mana pada kurikulum darurat, kompetensi dasar dikurangi sebanyak 3-75%. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kepada dosen pengampu Ibu Tri Juli Harjani, Magister Pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.